Kami dari kelompok Singosari ingin menjelaskan pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Sisingamaraja dan Tengku Amir Hamzah. Selamat menonton. Biodata Sisingamaraja 12. Sisingamaraja 12 merupakan raja terakhir dari dinasti Singamangaraja yang berkuasa pada tahun 1876 sampai dengan 1907 Masehi. Dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginoar Ompu Pulo Batu, ia lahir di Patuan Bosar Sinambela pada 18 Februari 1845 di Bangkara, Toba. Lalu ia meninggal pada 17 Juni 1907 pada usia 62 di Sionom Hudon, Dairi. Semula ia dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Soposurung, Balige, Toba pada tahun 1953. Sisingamaraja 12 adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Perjuangan Sisingamangaraja. Pada tahun 1824, seluruh wilayah koloni Inggris di Sumatera diberikan kepada Belanda melalui Perjanjian Inggris dan Belanda yang disebut Anglo-Dutch Treaty of 1824. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasainya di Sumatera. Pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh melalui Perang Aceh. Kemudian Belanda melanjutkan invasi ke Tanah Batak pada tahun 1878. Para raja kampung Batak yang disebut Huta yang beragama Kristen menerima masuknya Hindia Belanda ke Tanah Batak. Sementara Raja Bangkara, Sisingamangaraja yang memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Aceh menolak dan menyatakan perang. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda dan para misionaris sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja di Bangkara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Peraja, tempat kediaman misionaris Ingwer Ludwig Nommensen. Kemudian, beserta misionaris Nommensen dan Simonitz sebagai penerjemah, pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja ke-12 yang kemudian mengumumkan pula perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Pada tanggal 14 Maret 1878, datanglah Residen Wylot bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Inggris sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada 1 Mei 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemerintah Sisingamangaraja ke-12 diserang oleh pasukan kolonial. Pada 3 Mei 1878, seluruh Bangkara telah ditaklukkan. Namun, Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar pengungsi. Sementara, para raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan Hindia Belanda. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Sisingamangaraja terus melakukan perlawanan secara gerilya. Hingga akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lebu Siregar, Nagasaribu, Huta Ginjang, Gurgur juga telah ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Di antara tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja berhasil melakukan konsolidasi pasukannya, kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh, secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antaranya Uluan dan Balige pada Mei tahun 1983, serta Tangga Batu pada tahun 1884. Hingga perjuangannya selesai, Sisingamangaraja tewas pada 17 Juni 1907 saat disergap oleh sekelompok anggota Korps Massose, sebuah pasukan kursus Belanda.
Sisingamangaraja menghadapi pasukan Korps Masuse sambil memegang senjata pisau Gajah Dompa. Kopral Souhoka, seorang penembak jitu pasukan Marsose, mendarat tembakan ke kepala Sisingamangaraja tepat di bawah telinganya. Menjelang napas terakhir, ia tetap berucap, "Ahu Sisingamangaraja." Bahasa Indonesia, "Aku Sisingamangaraja." Dengan itu berakhirnya gerilya. Tengku Amir Hamzah Pangeran Indrapoetra atau lebih dikenal dengan nama pena Amir Hamzah, lahir 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat, lalu meninggal pada 20 Maret 1946 pada usia 35 tahun di Kuala Gumit, Binjai, Langkat. Lalu Amir Hamzah sendiri dimakamkan di Kompleks Makam Kesultanan Langkat di Masjid Azizi, Tanjung Pura. Amir Hamzah adalah sastrawan Indonesia, angkatan Pojangga Broe, dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir dari keluarga bangsawan Melayu, Kesultanan Langkat di Sumatera Utara. Amir Hamzah diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1975, tanggal 3 November 1975. Perjuangan Amir Hamzah. Di awal tahun 1940-an, Amir Hamzah semakin aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota dalam Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi yang didirikan oleh para pemuda yang terpelajar dan bercita-cita untuk meraih kemerdekaan dari belenggu kolonial. Disinilah Amir Hamzah memulai peranannya sebagai orator ulung dan penulis, menggunakan platform tersebut untuk mengkampanyekan kesadaran kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia. Selama periode ini, ia juga mulai terlibat dalam Serikat Islam, sebuah organisasi yang berfokus pada perbaikan sosial dan perjuangan melawan imperialisme. Dalam kapasitasnya, Amir Hamzah berperan sebagai pengajar dan motivator, mengedukasi pemuda dan masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan dan persatuan. Puisi-puisi Amir Hamzah saraf dengan tema cinta dan agama, juga sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata bahasa Melayu dan bahasa Jawa dan memperluas struktur tradisional dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum, serta simbolisnya yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Amir menulis 50 puisi, 18 puisi prosa, dan berbagai karya lainnya. Karya-karya puisi Amir Hamzah disebut sebagai Raja Penyair Zaman Pujangga Baru dan satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era prarevolusi nasional Indonesia. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada retorika, ia juga aktif dalam merancang strategi perlawanan dan mengorganisir kegiatan-kegiatan yang menantang kekuasaan kolonial. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Amir Hamzah segera beradaptasi dengan situasi baru. Ia menyadari bahwa perjuangan melawan penjajah Belanda harus ditunda sementara untuk menghadapi ancaman baru dari kekuatan Aksis. Dengan kecerdasan dan adaptasinya, Amir Hamzah berperan dalam kegiatan perlawanan bawah tanah terhadap pendudukan Jepang. Ia terlibat dalam organisasi-organisasi perlawanan yang bergerak di bawah tanah, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam strategi serta komunikasi. Dalam situasi yang sangat berbahaya, ia menyebarkan informasi penting kepada pejuang kemerdekaan lainnya dan membangun jaringan komunikasi yang kuat untuk menyokong gerakan kemerdekaan. Di bawah tekanan berat, ia tetap berkomitmen pada tujuan akhir, yaitu kemerdekaan Indonesia, bahkan ketika harus menghadapi risiko besar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Amir Hamzah beralih fokus ke pertempuran melawan Belanda yang kembali berusaha menguasai Indonesia. Ia menjadi komandan dalam pasukan gerilya yang melawan agresi militer Belanda. Dalam konteks ini, Amir Hamzah harus berhadapan dengan permasalahan logistik yang rumit, tantangan koordinasi antara berbagai kelompok gerilya, dan ancaman konfrontasi langsung dengan pasukan yang jauh lebih besar dan lebih terlatih. Kemampuan Amir Hamzah untuk menginspirasi dan memimpin pasukannya dalam kondisi yang sangat sulit membuktikan keahliannya dalam taktik gerilya. Ia memanfaatkan pengetahuan tentang medan dan strategi perang untuk melawan tentara Belanda yang memiliki keunggulan teknis dan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Perjuangan Amir Hamzah mencapai puncaknya pada 8 Maret 1946, ketika ia tewas dalam serangan mendalam oleh pasukan Belanda. Kematian Amir Hamzah adalah pukulan berat bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Di tengah pertempuran yang penuh darah dan penderitaan, kepergiannya meninggalkan kekosongan dalam kepemimpinan gerilya.
sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.